Shalom pemirsa, senang rasanya kita bisa berjumpa kembali bersama saya dalam pembahasan buku Bugar Selamanya. Buku ini ditulis oleh Dr. Kai Kusma, yang dimana memberikan kepada kita perubahan pola hidup yang akan menambah umur dalam hidup kita dan menambah semangat di tahun-tahun kita. Kekuatan harian untuk merangkul kebugaran fisik, mental, dan spiritual, motivasi, inspirasi, dan dorongan, kisah kemenangan, dan wawasan menarik tentang manusia dan penciptanya. Pada saat ini kita akan masuk dalam pembahasannya dengan judul Saya Bersyukur Atas Tubuh Saya. Ayat inti kita terdapat dalam 3 Yohanes 2. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Ketika saya masih kecil, kakek saya memberitahu saya bahwa saya bisa melakukan apapun yang hati saya tetapkan untuk lakukan. Saya terlahir kerdil dan harus menerima kenyataan bahwa saya tidak akan pernah tumbuh dengan tinggi yang normal. Tetapi meskipun kecil, saya mempunyai ambisi besar untuk sukses dan mandiri di dunia yang luas ini. Dan Tuhan mengizinkan mimpi saya menjadi kenyataan. Ya, di sini sangat luar biasa pelajaran kita pada hari ini. Tapi di sini katakan kepada kita sangat menarik, bahwa saya bersyukur atas tubuh saya. Kita harus bersyukur atas pemberian Tuhan, termasuk tubuh kita yang Dia sudah bentuk sesuai dengan gambar dan rupa Tuhan. Walaupun bentuknya berbeda-beda, ada yang tinggi, ada yang pendek, tapi biarlah itu menjadi satu ucapan syukur di dalam kehidupan kita. Jangan kita merasa bahwa kita kecil, kita tidak sama seperti orang yang bertumbuh besar, tapi bagaimana kita mau bersyukur atas pemberian Tuhan itu. Dan mungkin kesempatan atau pemberian Tuhan ini dapat mengingatkan kembali kepada kita sebagai betapa pentingnya kita bersyukur atas kehidupan kita atau tubuh kita yang Tuhan sudah berikan. Banyak sekali orang yang merasa bahwa kehidupannya lebih baik dari yang kerdil. Tapi bagaimana kita mau bersama-sama, mau mengisi antara satu sama lain, biar kita dapat mendorong akan orang-orang tersebut itu. Biar kita juga dikelilingi oleh pelajaran yang luar biasa, supaya apapun yang kita lakukan saat ini tidak membawa satu masalah di dalam pekerjaan itu. Tapi di sini katakan kepada kita bahwa ketika saya masih kecil, kakek saya memberitahu saya bahwa saya bisa melakukan apapun yang hati saya tetapkan untuk lakukan. Saya terlahir kerdil dan harus menerima kenyataan bahwa saya tidak akan pernah tumbuh dengan tinggi yang normal. Ya, dia menyadari bahwa dia tidak akan tumbuh tinggi dengan normal, tapi dia menerima kenyataan itu. Dia bersyukur atas kehidupannya itu. Dia tidak bersungut-sungut, dia tidak membantah Tuhan, karena dia tahu Tuhan ini sudah membentuk dia. Dia hanya bersyukur, bersuka cita atas kebaikan Tuhan telah menciptakan dia seperti itu. Tapi dia tidak hanya memiliki kehidupan seperti itu. Dia punya ambisi yang besar untuk dapat bersaing ke dunia. Dan Tuhan menjawab akan doa-doanya itu. Jangan kita berpikir bahwa orang seperti itu tidak punya pekerjaan, tidak punya mimpi yang besar. Di saat dia berdoa, Tuhan mendengar doanya. Biarlah kita orang-orang yang tidak seperti dia, biar kita selalu bersyukur atas kehidupan kita. Banyak orang yang mengingini akan kehidupan kita, yang tumbuh besar, yang tinggi. Orang mengingini itu kehidupan kita. Biarlah kita mau bersyukur kepada Tuhan. Jangan kita menganggap hal sepele ini, tapi biarlah bagaimana kehidupan kita mau serahkan kepada Tuhan. Kita lihat kembali orang-orang yang seperti ini, yang dia harus menerima kenyataannya. Walaupun mungkin ada orang yang mencela, orang yang menghina, tapi dia sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Dia tidak pernah bersungut-sungut akan kehidupannya dia. Dia terus menerima dengan penuh sukacita. Di saat tubuhnya kerdil, dia menerima akan kehidupannya. Dia mempunyai satu ambisi untuk melakukan pekerjaannya. Kakeknya juga sudah memberitahu kepadanya, engkau bisa lakukan apapun sesuai dengan hati yang ditetapkan untuk melakukan. Ya, orang-orang seperti ini yang dipenuhi dengan anugerah, orang-orang seperti ini yang mudah bersyukur kepada Tuhan,
karena dia tahu bahwa kehidupannya dia banyak kekurangan. Tapi kita orang-orang yang sudah merasa kita cukup dari kehidupan normal, kita tidak mau bersyukur dengan pemberian Tuhan itu. Untuk itu Tuhan ingatkan kembali kepada kita, untuk kita selalu bertumbuh di dalam keseharian kita. Melihat akan hal seperti ini, bersyukurnya sangat luar biasa. Tuhan kembali mengingatkan supaya kita dapat bersyukur. Ya, di sini katakan kepada kita bahwa beberapa orang mungkin menganggap aneh bahwa saya berterima kasih kepada Tuhan untuk tubuh yang Dia berikan kepada saya. Sangat luar biasa tadi sudah saya katakan. Beberapa orang sangat aneh dengan dia, tapi dia bersyukur kepada Tuhan untuk tubuh yang Dia berikan kepada dia. Hatinya sangat mulia. Orang menganggap itu aneh baginya, tapi dia tidak. Dia menerima, dia bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan karena telah membentuk dia. Tapi di saat orang yang lahirnya kerdil mempunyai kesuksesan yang sangat luar biasa dibanding kita yang hidup normal. Di sini katakan juga kepada kita bahwa saya bisa berjalan, berbicara dan mengemudi. Tetapi yang terpenting, saya bersyukur karena tubuh saya sehat dan saya bersyukur punya kesempatan untuk mempelajari bagaimana caranya agar tetap sehat. Sangat luar biasa saudara-saudara. Dia bisa berjalan, berbicara dan mengemudi. Dia sangat bersyukur luar biasa. Berterima kasih kepada Tuhan. Di sini dia katakan, tetapi yang terpenting saya bersyukur karena tubuh saya sehat. Ini kembali dalam kesehatan kita. Dia bersyukur karena tubuhnya sehat sehingga dia bisa melakukan pekerjaannya, dia bisa berjalan, mengemudi dan lain sebagainya. Yang terpenting adalah kesehatan kita saudara-saudara. Di sini dikatakan bahwa dan saya bersyukur punya kesempatan untuk mempelajari bagaimana caranya agar tetap sehat. Tuhan memberikan kepada kita pelajaran-pelajaran mengenai kesehatan. Tapi bagaimana kita menjalaninya tentang kesehatan ini? Mungkin kita menjalani karena secara rutinitas, tapi bagaimana kita mau bersyukur atas kasih karunia Tuhan, bersyukur atas pemberian Tuhan. Bagaimana kita menjaga agar tubuh kita tetap sehat dan bisa melakukan pekerjaan kita. Orang-orang seperti ini sangat luar biasa. Dia menjaga kesehatannya, dia menjaga tubuhnya, dan dia tetap bersyukur kepada Tuhan dengan kehidupannya seperti itu. Biarlah kita dapat menerima akan semua ini. Kita melihat contoh yang sudah ada di dalam kehidupan kita. Kita melihat orang seperti itu. Biarlah kita mau saling mengisi antara satu sama lain. Jangan kita membuli dia, jangan kita menghina dia, tapi biarlah kita dapat menguatkan, mengisi dengan satu yang lain. Di sini katakan kepada kita bahwa saya tidak selalu sadar akan kesehatan. Saya bisa makan produk hewani. Namun ketika saya menikah, istri saya Tina tidak mengizinkan saya makan makanan daging apapun yang haram yang disebutkan dalam Imamat 11. Kemudian setelah beberapa tahun, kami memutuskan untuk secara bertahap meninggalkan produk hewani dan mengurangi asupan garam. Kami telah menemukan bahwa dengan mengurangi ukuran porsi yang kami makan serta makan hanya 2 kali sehari, kami tidur lebih nyenyak. Sekarang kami telah meninggalkan semua produk susu dan kami berdua merasa lebih baik, berpikir lebih baik dan telah kehilangan berat badan. Saya telah belajar bahwa tubuh saya sangat penting bagi Tuhan. Itu adalah bait Allah. 1 Korintus 6 ayat 19. Dan saya adalah apa yang saya makan. Sangat luar biasa. Di sini katakan mengenai kehidupan mereka. Mereka mengurangi produk hewani, mengurangi garam, dan juga tidak mengonsumsi lagi akan produk susu. Itu mereka merasakan tubuh mereka luar biasa. Kesehatannya sangat luar biasa. Tubuh mereka sehat. Mereka meninggalkan semua ini bertahap demi tahap. Akhirnya mereka menyadari bahwa tubuh ini adalah bait suci. Mereka belajar tentang bagaimana tubuh adalah penting bagi Tuhan. Untuk itu mereka selalu menjaga dengan baik. Mereka memelihara tubuh mereka itu dengan sempurna. Istrinya tidak mengizinkan dia untuk memakan produk hewani. Karena istrinya tahu bahwa itu akan mengakibatkan kesehatannya menurun. Sehingga dia melarang akan suaminya untuk memakan
atau mengonsumsi produk hewani. Dan dia juga melarang untuk tidak mengonsumsi produk susu lagi. Dan apa yang kita lihat saudara-saudara, mereka terlihat sehat. Sangat luar biasa pelajaran kita pada hari ini. Gambaran sudah ada, biar kita selalu menerima akan semua ini. Biar kita mengikuti akan contoh yang sudah diberikan kepada kita hari ini di dalam pembacaan firman Tuhan. Untuk kita selalu mau bertumbuh, untuk kita selalu mengingat akan kebaikan Tuhan, bahwa tubuh kita adalah bait Tuhan. Untuk itu biar kita selalu menjaga dan memelihara akan tubuh kita. Di sini katakan juga bahwa karena kami sangat kecil, Tina tingginya 1,14 meter dan saya 1,21 meter. Tina dan saya menemukan bahwa kami memiliki banyak kesempatan untuk memberitahu orang lain tentang Tuhan dan pentingnya menjalani pola hidup sehat. Misalnya saja ketika anak-anak melihat kami berbelanja dan bertanya, "Mengapa kamu begitu kecil?" Kami jelaskan bahwa beginilah Tuhan menciptakan kami. Dia mengasihi kami dan kami menyukai diri kami sendiri karena kami mengasihi Yesus. Dan terkadang dengan sekejap saya memberitahu mereka untuk memakan lebih banyak sayuran agar mereka bisa tumbuh besar dan kuat. Sangat luar biasa di sini. Mereka sangat kecil. Istrinya tingginya 1,14 meter dan dia tingginya 1,21 meter. Ya, di sini mereka menemukan bahwa kami memiliki banyak kesempatan untuk memberitahu orang tentang Tuhan dan pentingnya menjalani pola hidup sehat. Sangat luar biasa. Misalnya mereka pergi belanja, ada anak-anak bertanya, "Mengapa kamu begitu kecil?" Pertanyaan yang sangat luar biasa. Penjelasannya juga sangat luar biasa. Di sini katakan bahwa kami jelaskan bahwa beginilah Tuhan menciptakan kami. Dia mengasihi kami dan kami menyukai diri kami sendiri karena kami mengasihi Yesus. Dia tidak pernah merasa rugi di dalam kehidupannya. Dia bangga di dalam kehidupannya karena Tuhan sudah bersama dengan dia. Walaupun mereka tingginya tidak sebanding dengan orang normal, tapi rasa syukur mereka sangat luar biasa. Penjelasannya juga sangat luar biasa bahwa Tuhan mengasihi mereka dan mereka juga mengasihi Tuhan. Di dalam kehidupan seperti itu, mereka tetap mengasihi Yesus. Dan mereka juga mengajarkan tentang bagaimana makan sehat, yaitu kita harus lebih banyak makan sayur-sayuran agar bisa tumbuh besar dan kuat. Kesehatan sudah diberikan kepada kita. Kita pelajari bersama-sama. Mereka sudah meninggalkan produk hewani, produk susu dan lain sebagainya. Dan sekarang mereka kembali kepada kehidupan yang baik lagi, yaitu mereka setiap hari makan sayur-sayuran. Inilah kesehatan yang mereka miliki saat ini. Dan kesehatan mereka sangat luar biasa. Mereka terus melakukan tugas mereka dengan baik. Mereka tidak malu dengan kehidupan mereka seperti itu. Mereka tidak ragu dengan kehidupan mereka seperti itu. Tapi mereka percaya bahwa Tuhan mengasihi mereka. Dan mereka juga mengasihi Tuhan karena telah menciptakan mereka seperti itu. Jadi sini katakan bahwa kadang-kadang orang berkomentar, "Kalian terlihat sangat bahagia dan berseri-seri." Ketika kami memberitahu mereka usai kami, mereka tidak percaya. Jadi kami berbagi dengan mereka pola hidup sehat kami. Kami membantah penelitian tentang dwarfisme yang menyebut bahwa orang-orang kecil tidak hidup melebihi usia 60 tahun. Kami berusia 60-an tahun dan sekarang dalam keadaan sehat, berbicara dan bernyanyi, duet di gereja, dan bepergian keliling dunia membantu membangun sekolah misi, gereja, dan panti asuhan. Sangat luar biasa. Di sini katakan bahwa kadang-kadang orang berkomentar, "Kalian terlihat sangat bahagia dan berseri-seri." Sudah jelas kita harus bersyukur di dalam kehidupan kita. Orang yang kerdil seperti ini saja terlihat berseri-seri, bersuka cita karena mereka menerima akan keadaan mereka saat itu. Pelajaran yang penting untuk kita yang orang normal, yang hidup normal, supaya kita dapat bersyukur bahwa kasih Tuhan sangat luar biasa telah menciptakan saya seperti ini. Tuhan mengasihi saya sehingga dia dapat membentuk saya sesuai dengan apa yang dia mau. Di sini katakan orang berpikir bahwa orang-orang kecil tidak akan hidup melebihi usia 60 tahun. Tetapi apa yang kita lihat sekarang ini, mereka sudah umur 60-an tahun. Mereka masih hidup sehat, masih bersyukur, masih melakukan pekerjaan mereka.
Karena di saat mereka menerima akan semua ini, Tuhan akan memberikan mereka kehidupan kekal. Tuhan akan memberikan mereka hidup sehat, supaya kita dapat melihat contoh dari orang-orang seperti ini. Terkadang kita tidak mau bersyukur dengan kehidupan kita. Kita mau seperti orang yang lebih dari kita. Kita harus bersyukur apa adanya dalam kehidupan kita. Di sini mereka juga berbicara dan bernyanyi duet di gereja dan bepergian keliling membantu membangun sekolah misi, gereja, dan panti asuhan. Orang seperti ini mereka mempunyai banyak misi yang sangat luar biasa. Mereka dapat membangun sekolah misi, gereja, dan panti asuhan. Mereka membantu akan pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas tubuh yang Engkau ciptakan untuk saya. Bantu saya untuk memperlakukannya sebagaimana yang Engkau telah rancang untuk diperlakukan. Jadi kita harus bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan atas kehidupan yang Dia sudah berikan kepada kita. Pemirsa, inilah pembahasan firman Tuhan. Biar firman ini dapat menguatkan kita, memberikan contoh yang luar biasa untuk kita dapat mempraktekannya. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan berikutnya dan Tuhan memberkati.